Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, artinya cuek, masa bodoh, yang penting dirinya selamat, keluarganya selamat, masa bodoh terhadap umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup sekali tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita memikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita action, berbuat di tengah-tengah umat, insya Allah plus di hadapan Allah. Tapi konsekuensi ketika kita memikirkan umat itu konsekuensi psikologis, ada beban. Tapi disitulah insya Allah pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Rasulullah berikan jawaban, qala al-anbiya, para nabi. Setelah itu, ya Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh, ulama, berat ujiannya ketika hidup di dunia ini. Setelah itu, wahai Rasulullah, amtalu minan nas, di bawahnya. Memang orang soleh atau ulama itu berat ujiannya ketika hidup di dunia, apalagi ulama yang istiqomah. Ulama yang istiqomah itu hidupnya dakwah, jihad, penjara, dakwah, jihad, penjara. Itu sudah mulai dari dulu sudah. Makanya kalau kita ingin mencari ulama yang istiqomah, cari di area dakwah. Kalau nggak ketemu, cari di area jihad. Kalau nggak ketemu, cari di penjara. Tapi beda dengan ulama Rasulullah 1442 tahun yang lalu Rasulullah sudah ada rasa kekhawatiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatul mudillin, rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia, ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Dan itu kata Rasulullah, ulama itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Siapa? Bal'am al-Buhaira pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan Bal'am mendukung Fir'aun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada umatnya. Apalagi kita hidup di fase keempat, mulkan jabriyah. Ini fase di mana dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ini lingkup global. Seluruh dunia pada fase keempat mulkan jabriyah ini dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak pada rakyatnya, penguasa-penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini global. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di aktsar wa umuran tunkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan aktsar itu ulama-ulama hadis menafsirkan penguasa yang zalim. Wa umuran tunkiruna, dan apa-apa yang tidak kamu senangi, apa-apa yang kamu ingkari malah dimunculkan. Apa-apa itu merupakan pelanggaran agama malah dimunculkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan? Kalau kondisi kami sudah mengalami seperti itu, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wassalallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Masya Allah. Jadi ketika umat Rasulullah itu dikuasai, dipimpin oleh penguasa yang zalim, itu Rasulullah masih memerintahkan umatnya untuk menjadi warga negara yang baik. Masya Allah. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sekarang tunaikan hak penguasa kalian, bayar PLN, PDAM, pajak, apalagi itu. Ya, tunaikan. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Ya Rasulullah, apa boleh kami melakukan buat? Nah, dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan arahan untuk sabar. Nah sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang konkret? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di ummara'u man dakhala alaihim fasaddaqum bikadzibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu aliyal khawt wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayal khawt.
Rawahu Nasai fi Kitabil Imarah, dalam kitab Al-Imarah, kepemimpinan. Satakunu ba'di umara, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan umara. Umara itu kan pemerintahan atau penguasa. Man dakhala alaihim fasaddaqum bikadzibihim wa a'nahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhum. Jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian dan kalian mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian bukan golonganku dan aku bukan golonganmu. Walaysa yaridu alayyal haud, dan kalian tidak akan bisa menuju al-haud, telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar. Padahal pada saat itu puncak-puncaknya kehausan manusia. Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan yang jelas. Sebaliknya, kata Rasulullah, jika kalian tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian dan kalian tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian golonganku dan aku golonganmu. Wasayaridu alayyal haud, dan kalian akan bisa menuju al-haudun Nabi, telaga Nabi. Artinya kita bisa meminum air telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan yang kedua ini ya. Dan ini benar-benar harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taati Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Bahkan implikasinya, kalau kita ati Allah wa ati'ur Rasul, Allah kabarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan, artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahkan ini ada sunnah yang terlupakan, mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendoakan keburukan bagi pemimpin yang zalim. Jadi kalau tadi itu, hadis tadi itu jarang ya disampaikan. Yang tadi itu kan jarang disampaikan. Apalagi kalau yang nyampaikan punya jabatan, itu resikonya dicopot. Makanya yang seringkali disampaikan kan taat pada ulil amri, ya kan? Terus ditambah sabar, ya kan? Itu yang dianggap. Syarat minim ulil amri itu tatbikus syariah, menegakkan syariat, itu syarat minim. Nah ini kalau ada seorang pemimpin menghapuskan perda syariah, apa pantas disebut dengan ulil amri? Makanya kenapa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat seluruh Indonesia tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 kumpul di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal mengeluarkan fatwa, dan yang membacakan adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Sejak tanggal 9 Juli 2015 ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Bahkan Ketua Majelis Ulama waktu itu Profesor Din Samsudin menegaskan, ini fatwa ini mengikat pada umat Islam seluruh Indonesia. Baru dengar apa sudah dengar? Baru dengar. Nah, itu. Karena memang tidak boleh diekspos itu, tidak boleh diekspos. Majelis Ulama itu menjaga, ada amanah untuk menjaga akidah umat.